Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari El Capo, dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-7 sampai ke-9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang kakek tua yang menggunakan kursi roda dan oksigen memasuki sebuah rumah. Dan ternyata, pria ini adalah El Capo yang sedang menyamar untuk melihat keadaan Elba dan kedua putrinya. El Capo terpaksa harus menjauh dari mereka karena pemerintah terus memburunya. Namun setelah itu, mereka pun celepot. Di pagi hari, El Capo yang masih terlelap tidur dengan istrinya dikejutkan dengan penggerebegan yang dilakukan pasukan marinir. El Capo yang sempat bersembunyi di dalam kamar mandi tidak menemukan jalan keluar dan akhirnya dia pun menyerahkan diri. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! El Capo lantas dibawa ke hanggar militer. Di sini, Conrado melihat langsung El Capo yang diberi kesempatan oleh marinir untuk menelepon istrinya. Conrado. El mundo entero lo verá. No había visto a mis niñas. Tiene un minuto. Bueno, Reina. Las niñas. bien, no te preocupes. Vamos a ver pronto. ¿A dónde te llevan? Beritanya pun viral di seluruh penjuru Meksiko. Setelah 13 tahun pelariannya, akhirnya El Capo tertangkap dan akan dijebloskan ke dalam penjara berkeamanan maksimum Altiplano. Penjara yang sama yang pernah ditempatinya 21 tahun yang lalu. Lantas, kapan El Capo akan diekstradisi ke Amerika? Di dalam penjara ini, El Capo sama sekali tidak bisa berkutik. ¡Usted ya no tiene nombre! ¡Usted ya no es una... Señor. ¡Conteste con respeto! ¡Sí, señor! Karena bisnis harus tetap berjalan, Ismael, Damaso, dan Quino akan mengambil keputusan bersama. Captura. Lo que nos toca es organizarnos. ¿Estamos? Meskipun telah sukses dengan penangkapan ini, DEA tetap menekan presiden untuk segera mengekstradisi El Capo ke Amerika. Tak diduga, Muneca berada di sel sebelahnya El Capo. Dia menjamin Capo akan mati di penjara ini atau segera diekstradisi. Sampai saat ini, Capo tidak diizinkan menemui pengacaranya ataupun kepala penjara, karena perintah datang dari tempat yang lebih tinggi. Conrado dan mertuanya ini tidak setuju untuk melakukan ekstradisi kepada El Capo, karena akan membahayakan partai dengan semua yang Capo ketahui. Di satu sisi, jika mereka menolak, pihak Amerika mengancam akan menghentikan bantuan termasuk menutup Plan Merida, yaitu sebuah perjanjian yang berhubungan dengan operasi pemberantasan narkoboy antara pihak Amerika dan Meksiko. Berta sepertinya sedang berusaha untuk mendekati lebih dalam perasaannya kepada Conrado. Meskipun pernikahan mereka hanya sebatas pernikahan politik, tapi Berta punya maksud yang lebih baik untuk masa depan mereka. Tapi Conrado tidak begitu merespon karena hatinya masih berat kepada Sebastian. Capo diizinkan selama 20 menit untuk berada di area lapangan penjara. Conrado menugaskan kepala penjara untuk selalu mengawasi Capo yang dinilainya penuh dengan segudang rencana. Karena makanan buruk di dalam penjara ini membuat banyak napi yang mengalami sakit, Capo mencoba meyakinkan Muneca untuk bekerja sama di dalam penjara ini. Mereka harus menyerangnya dari luar. Meski Capo tidak memiliki akses menghubungi pengacara, tapi Muneca bisa melakukannya. Capo mengajak seluruh napi dalam aksi mogok makan sebagai bentuk protes buruknya pelayanan pemerintah.
Aksi mereka ini akhirnya sampai juga ke pers. Di sisi lain, ribuan pengunjuk rasa menyerukan pembebasan El Capo dan menentang ekstradisi. Presiden menyaksikan langsung berita ini, termasuk pernyataan dari pengacara Capo yang menyebut banyak pelanggaran hak asasi yang terjadi di dalam penjara. Se viven dentro del penal. Hoy no existen organizaciones internacionales de derechos humanos. Enterado que en las cárceles de México. Akhirnya, Presiden menyetujui saran Conrado untuk mengabulkan tuntutan para napi yang diteruskan kepada kepala penjara. Martín, vamos a darles lo que piden. No se preocupe, señor. Lo tendremos vigilado. Disculpa, una pregunta. Akhirnya, seluruh narapidana bisa mendapatkan makanan yang jauh lebih layak. Ibu dan istrinya Capo pun diizinkan berkunjung ke dalam penjara. Es la edad. ¿De qué se preocupa, jefa? ¿Todo va a estar bien? ¿Y las niñas? Rencana Capo selanjutnya adalah mengirim surat ancaman kepada kepala penjara dan keluarganya. Sementara itu, Conrado mengatakan kepada sekretarisnya dia akan makan siang di luar dengan istrinya. Padahal diam-diam dia pergi menggunakan motor untuk menemui Sebastian. Berta yang datang ke kantornya terkejut saat suaminya itu tidak ada di sana. Ketika pengacara Capo datang berkunjung ke penjara, kepala penjara melihatnya dari layar CCTV. Dengan lantangnya, Capo langsung mengatakan di depan kamera akan kabur dari penjara ini dengan bantuannya. Penjaga yang mendengar langsung diusir keluar oleh Martin. Capo berencana kabur menyusup di dalam truk makanan. Martin harus menonaktifkan kamera keamanan yang berada di luar. Capo akan memberi imbalan 2 kali lipat dari harga yang dia sebutkan. Tapi jika dia menolak, Capo berjanji akan memburu keluarganya. Martin seperti ketakutan dan langsung menyetujui penawaran Capo tersebut. Kembali ke rumahnya, Berta sudah tahu Conrado menemui pemuda itu karena dia telah membuntutinya. Conrado yang panik tidak bisa mengelak dan mengakuinya, padahal Berta hanya menebaknya saja. Ternyata kepala penjara ini menempatkan petugas selama 24 jam untuk mengawasi Capo. Dan itu artinya dia menolak penawaran darinya setelah berkoordinasi dengan Conrado. Capo kini benar-benar diisolasi dari dunia luar. El plan se cayó. Volvieron a ir. Setelah diizinkan berada di luar penjara, El Capo dibawa masuk kembali ke selnya. Petugas menyuruhnya menunduk, tapi dia menatap tajam ke arah kamera. Baja la mirada. Pengawas monitor mulai bertanya apa yang dilakukan El Capo ini. Karena tidak diizinkan menemui pengacaranya, Capo berupaya mempengaruhi petugas. Setiap sudut di penjara ini dilengkapi kamera pengawas, termasuk di dalam selnya. Avanzando. Capo berusaha menarik perhatian penjaga dengan bertanya, "Tahukah kamu kenapa orang Meksiko tidak tahu cara bermain biliar?" Tapi pertanyaan itu tidak pernah dihiraukan petugas dan menyuruhnya untuk diam. Seorang petugas yang baru bernama Tobias ditempatkan di penjara ini. Dia mendapat arahan dari atasannya, jangan sampai berbicara dengan El Capo ataupun bertukar informasi. Ternyata, Tobias tidak melakukan instruksi atasannya dan memberi celah kepada Capo untuk mempengaruhinya. No sabemos jugar billar. ¿Qué? Avance. Saat berada di lapang, Capo kembali mengajak ngobrol petugas ini. Tapi, Capo melarang melihat ke arahnya karena petugas yang berada di ruang kontrol sedang mengawasi mereka. Te estoy hablando. Yo. Lo siento mucho. Saat Tobias mengantarkan makanan, Capo meminjam pulpen. Dia beralasan akan menulis doa untuk ibunya si Tobias yang sudah meninggal.
Es una oración que mamá le reza a mi jefe en la tumba. Sementara itu, gelombang unjuk rasa terhadap pemerintah dan aparat terjadi di Meksiko karena hilangnya puluhan siswa. Conrado segera menemui presiden. Tercatat 43 siswa hilang secara misterius. Presiden memilih untuk diam, dan karena keputusannya itu menegaskan buruknya pemerintahan ini. Tobias menceritakan berita yang sedang viral ini kepada Capo. Rakyat menganggap presiden mereka sama sekali tidak berguna. Karena masalah ini, Capo yakin presiden akan menyetujui ekstradisinya ke Amerika untuk menaikkan kembali citra pemerintah. Terpengaruh dengan ucapan Capo, akhirnya Tobias bertanya kepadanya pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada keluarganya. Tobias lalu menemui pengacara Capo di luar penjara untuk menyampaikan pesannya. Mulai saat itu, Tobias menjadi jembatan komunikasi Capo dengan dunia luar. Untuk imbalan pertamanya, Capo memberikan jam tangan mewah seperti yang pernah diberikannya kepada Laura. Citra buruk presiden mulai terkuak setelah istrinya membeli properti mewah senilai 7 juta dolar. Perusahaan yang mengurus properti tersebut rupanya bagian dari pendukung presiden saat pencalonannya. Hal ini sangat berbahaya untuk presiden dan partai pendukungnya. Karena itu, Conrado harus mengambil langkah sebelum karir politiknya hancur. Grupo Lagos y convocar otro concurso. Ya estoy en eso. Capo kembali minta bantuan Tobias untuk mengetahui identitas pengawas kamera. Tujuannya untuk mulai merencanakan pelarian dari penjara ini. Tobias terpaksa harus melakukannya karena dia sudah terlanjur dan terlibat dengannya. Son agentes de la DICE, don Joaquín. Yo sé recompensar a mis amigos. Di salah satu blok bagian penjara ini, ternyata ada ruang kosong yang tidak terdeteksi kamera. Lokasi ini seringkali dimanfaatkan Capo dan Tobias untuk berbicara. Saat pulang, Tobias berpura-pura ketinggalan bis lalu ikut nebeng ke mobil pengawas tersebut. Di dalam mobil itulah dia mendapatkan nama-nama mereka. Presiden yang disebut pengecut ini membiarkan istrinya sendiri yang melakukan klarifikasi di depan kamera yang ditayangkan televisi. He construido mi patrimonio gracias a mi trabajo. Por eso, la residencia aún sigue siendo propiedad de la corte. Que se nos siga difamando ni a mi familia ni a mí. Esto es peor que haberse quedado callado. Se suponía que él era la nueva imagen del PTI, pero nos está arruinando. Ni para él ni para ti. Pengawas memberikan laporannya kepada kepala penjara jika Capo sering melakukan komunikasi dengan Tobias di salah satu sudut yang jadi titik buta kamera. ¿Conseguiste los nombres? Otra. Por eso no es todo, ¿eh? Hay algo fuera de lo común con este custodio y el reo 35. Akhirnya, Tobias dibebas tugaskan dan Capo hanya diizinkan makan di dalam selnya dengan 2 petugas pengawalan di depan selnya. Tú rompiste las reglas, no yo, dándote las 24 horas, Chapo. Sesuai perintah Conrado, kepala penjara memberi perintah kepada petugas untuk mematikan seluruh kamera dan lampu di seluruh penjara. Pasa. Capo dibawa ke sebuah ruangan dan ternyata Conrado sudah berada di sana. Bukan untuk mengekstradisinya, tapi Conrado akan membantu pelariannya dari dalam penjara ini. Bahkan, Conrado akan mengaturnya untuk menggunakan sebuah terowongan. Capo terkejut apa yang sebenarnya diinginkan oleh Conrado. Apakah Conrado dan Presiden ingin mengembalikan citra mereka setelah berhasil menggagalkan pelariannya? Conrado justru ingin menghancurkan presidennya dan setelah itu dia akan menjadi orang paling keras untuk menangkapnya kembali. Itu artinya Conrado memberikan kesempatan kepada Capo untuk bersembunyi dari penangkapannya. Capo menerima tantangan ini dan meminta pengacara untuk mendatangkan insinyur terbaik. Contra mí no vas a tener oportunidad. Una vez fuera. ¿Hiciste lo de las cámaras? Sí, señor. Sabré recompensar muy bien tu colaboración. Qué gusto verte, Joaquín.
Lo primero es que contacte a un ingeniero. Sementara itu, Conrado memanggil Eduardo yang menjabat sebagai kepala keamanan penjara. Eduardo ditugaskan untuk menyerahkan peta penjaranya kepada pengacara Capo. Conrado menjamin dirinya tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika hal ini bocor. Bahkan istri dan mantan presiden tidak boleh mengetahuinya. Hingga akhirnya proyek pembangunan terowongan untuk rute pelarian El Capo dimulai. Terlihat tak jauh dari penjara Altiplano, para pekerja sedang sibuk menggali terowongan untuk jalan pelarian El Capo. Si pengacara datang ke penjara untuk memberitahu El Capo masalah yang terjadi antara Quino dan Damaso. Problemas entre Quino y Damaso. ¿Aquí no está bien? Ismael berupaya mendamaikan keduanya yang sama-sama ingin menjadi pemimpin organisasi setelah El Capo dipenjara. Tapi tetap saja mereka keras kepala. Solo. Quino ya no es... Tú sabes la importancia que tiene Damaso en la organización. Creo. Eso es mentira. Untuk mencegah terjadinya perpecahan, Capo harus mengambil keputusan tentang siapakah yang akan dia pilih, Quino atau Damaso. Disinilah muncul dua versi. Capo kemudian mengirim surat kepada Quino. Di malam hari, Quino mengundang Damaso ke sebuah klub malam untuk memberitahunya isi surat yang dikirimkan ayahnya. Melalui seorang penyanyi, isi surat itu dibacakan, dan El Capo akhirnya menunjuk Quino sebagai pimpinan kartel Sinaloa. Quino lantas mengajaknya bekerja sama untuk membangun kartel ini, tapi Damaso tetap saja tidak bisa menerimanya. Quino lalu mendatangi salah satu markas peracikan narkoboynya. Akuntannya yang bernama Valcarel ditugaskan untuk mengambil pajak 10% dari para pengedar yang mengambil barangnya dari tempat ini. Todas las casas de Culiacán semanalmente, exactamente con lo que venden. Un impuesto. Lárgate. Tapi akibatnya, para pengedar ini kehilangan pelanggan mereka karena harga yang terlalu mahal. Más reglas. No quiere pagar más. ¿Qué pasa vos? No, me sale más barato en otro lado. Vamos a dejar de chambear para aquí, ¿no? Ni madres. Ahorita el mero mero. Su jefe lo nombró. Sedangkan pengedar yang mengambil barangnya dari Damaso tidak merubah aturan. Karena itu, para pengedar ini berpindah haluan ke pihak Damaso. Todos al final trabajan. Si se molesta, la bronca sería conmigo. Mendengar laporan pindahnya para pengedar ke Damaso, putra El Capo ini mendatangi ladang ganjoy milik Damaso. Di malam harinya, Damaso datang untuk merebut kembali ladang miliknya. Mi plaza! Sebelum kontak senjata pecah, Quino memilih untuk meletakkan senjata meskipun Damaso menodongnya. Nah, ini cerita versi Quino. Tapi Damaso menceritakan hal yang berbeda. Sebelum tertangkap, Damaso sudah memperingatkan El Capo tentang potensi bahaya penangkapannya. Tapi El Capo bersikeras untuk berangkat. Dígame, señor. Coordina todo. Me pasa cualquier cosa, quiero pedirte algo. Selain itu, di ladang ganjoy yang diberikannya, Capo menugaskan Damaso untuk bertanggung jawab terhadap organisasi dan membimbing Quino hingga dia layak menjadi pemimpin. Damaso berjanji akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Pesan El Capo itu dikemukakan Damaso kepada Quino saat pertemuannya di klub malam. Tapi Quino tidak sabar dan keras kepala untuk segera memimpin kartel ini. Es imposible. Lo hizo. Todos lo saben. Quino. Se lo prometió a tu jefe. Vamos, güey. Keputusan pajak 10% untuk para pengedar jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Mereka memutuskan untuk berpindah bos kepada Damaso karena merasa dipangkas penghasilan mereka oleh Quino. Damaso sudah memberi pengertian kepada para pengedar ini jika mereka bekerja kepadanya akan menimbulkan konflik dengan Quino. Benar saja, Quino marah besar dan langsung mengerahkan pasukannya ke ladang ganjoy milik Damaso.
Dia mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Di malam harinya, ketika Damaso datang, justru Quino lah yang menodongkan senjata. Dia marah besar karena Damaso telah merampas para pengedarnya. Damaso mengingatkan jika berani menembak, maka ayahnya sendiri pun tidak akan bisa membantunya. Quino akhirnya pergi dari sana, tapi merencanakan penyerangan esok hari. Dia membantai para pekerja di ladangnya Damaso. Karena kejadian itu, Capo menugaskan Ismael untuk menghentikan perang ini. Dia menegaskan dirinya masih satu-satunya bos. Dan setelah keluar, dia akan memperbaiki masalah ini. Quino dan Damaso lalu dipanggil oleh Ismael untuk mendamaikan keduanya. Dia juga memberitahu bahwa Capo akan kabur dari penjara. Dia tidak ingin masalah ini berkelanjutan yang bisa dimanfaatkan musuh-musuh mereka. Akhirnya mereka berdua bersalaman sebagai simbol perdamaian. Tapi Ismael masih ragu, karena itu Capo harus segera keluar dari penjara. Penggalian terowongan pun dipercepat. Pekerja menggali terowongan selama 24 jam penuh. Lantas, apakah Capo akan berhasil dalam pelariannya kali ini? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.